Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriansyah dari kelas semester 2A. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 8 Maret 2021 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SHMH dan tak lupa dengan asistennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview responsi materi bab 1 sampai bab 4. Pertama, bab 1 dulu, pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dalam buku pidana dibagi menjadi hukum pidana dan formil. Hukum pidana yaitu fungsi umum yang mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata cara masyarakat. Fungsi khusus yaitu yang melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberi sanksi yang sifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya. Kemudian, bab 2 tentang tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana, yang kedua, pertanggungjawaban pidana, yang ketiga, pada akhirnya, baik dualistis atau monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Bab 3, pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sejak berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda atau WVS NI sejak 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986. WPS NI diubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaruan KUHP, yang pertama alasan politis, yang kedua sosiologis, ketiga praktis, empat adaptif. Kemudian cara melakukan pembaruannya yaitu yang pertama kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, devenalisasi, dan metering. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya teori-teori ajaran hubungan sebab akibat yaitu yang pertama teori kondito, yang kedua teori individualisasi, yang ketiga dan teori generalisasi. Mungkin cukup sekian review pertemuan ke-7 mata kuliah ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.